Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang berbicara atas kami agar kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini yang terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Sebelum itu, kitab Filipi ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih adalah salah satu dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia dalam penjara, bahkan menceritakan berbagai hal yang dia alami dalam pelayanannya dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan untuk kita semua Filipi 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya akan mengangkat tema untuk kita semua, yaitu menyatakan segala hal dalam doa dan permohonan. Sekali lagi, menyatakan segala hal dalam doa dan permohonan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nats ini mengingatkan kita kembali agar kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu dalam kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ini adalah bagian dalam Yesus Kristus. Kita adalah umat-umat kesayangan Yesus Kristus. Hidup kita sudah sepenuhnya dijamin oleh Yesus Kristus. Untuk apa kita khawatir? Dalam dunia ini mungkin banyak hal yang dialami oleh Bapak, Ibu, saudari yang terkasih. Mengalami berbagai duka, berbagai hal-hal yang mungkin tidak ingin terjadi bagi kita, berbagai hal-hal yang mengecewakan hati kita secara pribadi. Ya, meskipun hal itu terjadi, ya tidak sepatutnya kita khawatir Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Memang kita hidup di dunia ini, ya kita pasti merasakan hal tersebut. Dan bukan berarti kita menghidupi kekhawatiran kita itu. Sebab kenapa? Karena Tuhan telah mengatakan kita ini adalah miliknya Kristus Yesus. Dan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Tuhan menjamin bahwa pengharapan kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang luar biasa di hari esok, di masa yang akan mendatang, di masa depan kita. Jadi kita terus diingatkan bahwa jangan khawatir tentang apapun juga. Masalah apapun yang kita hadapi, ya kita percaya Tuhan ada. Karena Dia katakan dalam berbagai firman, dalam berbagai Injil, Tuhan itu tetap setia kepada setiap umatnya, tetap setia. Asal kita berharap kepadanya, asal kita menjunjung Dia sebagai Sang Pencipta kita, sebagai segala sumber dalam kehidupan kita. Jangan juga kita sering mengandalkan pikiran dan pengertian kita sendiri. Takut akan Tuhan itu adalah salah satu yang utama dalam
kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Di ayat seterusnya dikatakannya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti tema kita menyatakan keinginan dalam doa dan permohonan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dalam sebuah posisi yang mendesak, yang benar-benar tidak kita inginkan itu terjadi, yang ingin membuat kita down, masalah yang mungkin dalam titik berat sekalipun, ya kita dianjurkan, kita diajak oleh firman Tuhan, ya kita nyatakan dalam segala hal dan keinginan kita kepada Allah. Allah itu adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita, sumber berkat. Dia juga yang memberikan umur panjang bagi kita, nafas kehidupan bagi kita. Bahkan berkat-berkat jasmani dan rohani itu dialah sumbernya. Jadi kita terus dihimbau untuk kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala permohonan kita, dalam segala doa kita, baik itu untuk berguna bagi diri kita secara pribadi, orang-orang yang kita sayang, keluarga kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dan dalam hal apapun, segala sesuatu yang mencakup kehidupan kita. Sebab kalau kita terus-terusan khawatir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Karena kenapa? Ketika kita hidup di dunia ini, ya otomatis semua yang ada di dunia adalah perkara-perkara yang dibawa, perkara-perkara yang fana, yang sia-sia, tidak abadi sebenarnya, tidak kekal. Tetapi sebaiknya kita ketika dimeteraikan sebagai orang percaya yang telah diberikan roh Allah itu sendiri, maka kita lebih mementingkan, mengutamakan perkara-perkara yang di atas tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi untuk apa lagi kita khawatir? Tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya secara pribadi maupun saudara-saudara yang terkasih mungkin memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Mungkin saya menganggap ini adalah pergumulan terberat bagi saya, tapi belum tentu dengan orang-orang di luar sana. Masih ada tingkat-tingkat yang paling tinggi lagi. Jadi Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita. Tuhan memberikan masalah bagi kita, itu artinya Tuhan sedang mempercayakan kita. Tuhan sedang membentuk kita, mengasah kita sebagai orang-orang yang takut akan Dia, agar iman kita itu semakin lama semakin bertumbuh, berkembang di dalam Dia. Tuhan juga sedang menguji kita agar tingkat kematangan kita sebagai orang-orang percaya ya akan semakin tinggi. Tidak hanya berada dalam level-level yang menengah atau dalam level bawah sekalipun. Jadi ketika kita sudah meluapkan segala keinginan, doa kita, pengharapan kita kepada Allah, maka hal itu juga akan disertai dengan ucapan syukur kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mau bagaimanapun badai setinggi, badai seberat apapun yang datang menghampiri kita, tetaplah kita menyampaikan segala doa dan permohonan itu dengan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Jadi tak perlu lagi kita menyalahkan siapa-siapa, tak perlu lagi kita menyalahkan Tuhan dalam hal itu. Sebab Tuhan menjadikan itu bagi kita saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, ya itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika kita sudah mengasihi Dia, ketika kita sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya kita harus melakukan itu. Tidak ada lagi kekhawatiran di dalamnya, tidak ada lagi ketakutan di dalamnya, tidak ada lagi kekecewaan di dalamnya. Karena semuanya sia-sia pada akhirnya.
tidaklah bersifat abadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apapun itu, hendaklah kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala doa dan permohonan itu, sehingga sukacita kita di dalam Tuhan pun akan semakin dinyatakan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas permohonanmu, terlebih untuk firman yang telah kami dengar. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, biarlah firman-Mu ini menjadi garam dan terang dunia hingga boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.